Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Udah kenal sama Miss belum? Perkenalkan, nama Miss Melita Sinaga. Miss di sini akan menjelaskan tentang Pancasila. Sebelum itu Miss mau tahu deh nama anak-anak yang ada di sini. Dari kamu. Yang adik satunya? Nama saya Syabilita Rita Ginti. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila? Tunjuk tangan. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah pada belajar Pancasila kan? Udah, Miss. Miss mau tanya juga, siapa yang tahu burung Garuda? Kan? Apalah artinya burung Garuda? Tahu nggak? Nggak tahu, Miss. Oke, Miss kasih tahu ya. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang. Dengan sayap yang mengembang, siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Di sini Miss punya gambar burung Garuda. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Miss. Miss mau nanya lah dulu. Sayapnya burung Garuda ini ada berapa? Sayap burung Garuda. Ini. Coba hitung dulu. Coba. Sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ada berapa? 17. Kenapa ada 17? Coba. Adalah tanggal kemerdekaan Indonesia. Oke, kalau ini bulu-bulu yang ada di lehernya berapa? Kira-kira. 45. 45. Kenapa 45? Kenapa nggak 50? Karena tahun kemerdekaan 1945. Jadi kalau ini bulu ekor yang di sini berapa? 8. 8 itu melambangkan apa? Bulan kemerdekaan Indonesia. Ya, betul. Jadi angka-angka yang ada di burung Garuda ini punya makna, yaitu untuk kita bisa mengingat bahwasanya tanggal 17 Agustus 1945 itu hari Kemerdekaan Indonesia. Oke. Kalau Pancasila, siapa yang tahu di sini arti dari Pancasila? Nggak tahu, katanya tadi sudah belajar Pancasila, masa artinya nggak tahu sih? Oke, Miss kasih tahu ya, Pancasila adalah landasan dari segala keputusan yang mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila juga bisa diartikan sebagai ideologi negara Indonesia yang digunakan sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara. Miss balik deh. Miss mau nanya dulu. Lambang-lambang apa yang ada di burung Garuda ini? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Oke, coba dulu kita sebutkan sama-sama dulu. Apa Pancasila? Coba. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Jadi kalau lambang apa artinya nih? Saya pengen tahu. Arti-arti dari lambang-lambang ini tahu nggak? Ya, Miss jelaskan ya, Miss jelaskan sedikit artinya lambang-lambang ini dan contohnya di kehidupan sehari-hari, oke? Disimak baik-baik, nanti Miss kasih kuis. Iya, harus disimak baik-baik, oke? Kalau yang sila pertama itu yang mana? Bintang. Kenapa dibilang bintang? Kenapa simbolnya bintang? Karena bintang itu seperti cahaya. Cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Tadi kan sila Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua ada mana? Kan? Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa rantai? Kenapa enggak batu? Karena biar bisa Ya, bisa itu. Mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Yang sila ketiga mana itu? Ya, pohon beringin. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon beringin itu yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikolerasi sebagai negara Indonesia di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Ini dia akar-akarnya kan. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikolerasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Inilah istilahnya suku-suku kita yang menyatu di sini kan. Oke, yang keempat apa itu? Kepala banteng. Ya benar, ada kepala banteng. Tadi bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa dia kepala banteng? Karena kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Dan yang terakhir ada Padi dan kapas. Ya, benar. Padi dan kapas. Sila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa padi dan kapas? Coba, siapa yang tahu? Karena bangsa Indonesia berhak mendapatkan makanan dari petani. Bisa jadi, tapi bukan itu. Kenapa padi dan kapas? Karena padi dan kapas melambangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, keluargaan, dan bergotong royong. Oke? Jadi Miss mau kasih tahu juga contoh-contoh keseharian kita di sila-sila Pancasila ini. Contoh yang pertama ada di sila yang pertama yaitu bintang. Contohnya kita bisa saling menghormati antar manusia. Kalau di sekolah kita bisa menghormati sesama teman. Yang kedua, tidak memaksa suatu agama pada orang lain. Yang ketiga, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Baru ada sila yang kedua. Contoh dari sila yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Ayo, siapa di sini yang suka membeda-bedakan kawannya? Yang misalnya beda agama nggak dikawani, beda suku nggak dikawani, siapa? Ada kan? Nggak boleh ya. Yang kedua ada menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, rumah, dan tempat lainnya. Jadi kita nggak boleh membenci atau menjauhi orang-orang lain. Oke? Contoh yang ketiga, contoh dari sila Pancasila yang ketiga yaitu kita cinta tanah air dan bangsa negara.
kita cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Jadi kalau kita cinta sama Indonesia, kita harus beli produk-produk yang ada di Indonesia. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, tidak merendahkan suku adat dan budaya lain. Jadi, kalau misalnya nih, kalian suka apa ini? Suka apa? Ini? Nah, kan beda kan, jadi nggak boleh merendahkan, kamu nggak boleh merendahkan suku dia, kamu nggak boleh merendahkan suku ini, oke? Contoh sila keempat yaitu mengedepankan musyawarah, diskusi atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Kalau misalnya ini ada kerja kelompok ini, yang dua ada kerja kelompok. Terus yang satu rumahnya jauh, yang satu malas, jadi kalian harus berdiskusi dulu kayak mana biar kerja kelompok kalian itu bisa selesai. Jangan berantem. Oke? Jangan cuma satu orang juga yang ngerjain, nggak boleh. Ya, itu betul, bisa. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Dan contoh sikap sila yang kelima, yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Tahu nggak maksudnya? Berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Nah, kan kalau misalnya nih, kamu punya kawan, ada dua nih, kamu punya makanan, terus yang kamu bagi cuma kamu yang satu lagi nih. Boleh nggak gitu? Jadi harus dibagi dua-duanya. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak membedakan seorang karena status dan kondisi ekonominya. Oke, cukup sekian materi dari Miss. Miss mau ngasih kuis ya. Siapa yang tadi yang mendengar dengan baik pasti tahu. Oke, coba dulu siapa yang bisa Ayo, Miss mau ngasih kuis di sini. Ada dua kuis. Kuis yang pertama, kita mau ngisi gambar-gambar atau simbol-simbol yang hilang di sini. Kan hilang kan nggak ada simbolnya. Jadi siapa yang tahu coba? Oh, ganti-gantian aja ya. Coba. Dari yang sila pertama ini yang mana simbolnya? Ini ya. Kita tempelkan. Tempelkan sendiri. Di mana letaknya? Tunggu, bisa. Ya, sila yang pertama di mana? Baru kamu ya kemana? Ya, apa? Nanti kita cek sama-sama. Ayo lagi lanjut. Sila yang ketiga. Sila yang keempat. Ya, itu di mana coba? Oke, sila yang terakhir, sila yang kelima.
betul nggak ini ya? Coba kita lihat dari contoh yang tadi. Betul nggak ya, bintang ada di sini? Benar. Pohon beringinnya ada di sini letaknya. Benar. Kepala banteng di sini letaknya. Benar. Wah, pintar-pintar semua ya, benar semua nih. Nah, satu lagi ya, kuis satu lagi. Miss mau tahu nih. Miss lengketin dulu ya. Oke, ini Miss bikin acak ya, biar kalian tahu. Ayo, yang ini pasangannya mana? Coba. Yang ini kepala banteng pasangannya mana? Ini. Mana pasangannya? Oke, untuk kepala banteng mana coba? Ini Miss acak ya. Oke, nanti kita periksa sama-sama ya. Kalau yang pohon beringin, mana coba? Di sini, yang pohon beringin. Coba. Benar nggak ya? Tadi kalau kepala banteng apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Iya, benar. Kalau pohon beringin, di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar apa salah? Salah. Jadi aturannya apa? Persatuan Indonesia. Ya, yang di sini. Ini aturannya di sini ya. Ini salah. Nanti kita perbaikin, oke, biar jangan ada yang salah. Perbaikin ya. Lengketkan sini. Oke, yang ini yang bintang ketuhanan yang Maha Esa, benar apa salah? Benar. Kalau rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, itu benar. Berarti yang terakhir tadi kapas dan padi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke. Yang ini sudah benar ya, sudah diperbaiki tadi. Jadi tadi kan Miss ada menjelaskan tuh contoh-contoh di kehidupan sehari-hari, contoh-contoh dari Sila Pancasila ini. Harus ingat dong, tadi kan udah Miss bilang harus disenari karena Miss akan buat puisi. Sini udah ada nih, Miss bikin contoh-contohnya, Miss bikin acak ini. Jadi coba ayo, siapa yang tahu di kerakyatan yang dipimpin oleh Himmat Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan itu yang mana? Nanti kita periksa sama-sama. Oke, kalau di pohon beringin Persatuan Indonesia contohnya mana? Oke, cek dulu ya. Berarti menyimak dari tadi ya, berarti udah tahu lah semuanya. Oke, kita coba ya. Nama Esa itu salah satu contohnya saling menghormati sesama manusia atau teman. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab itu salah satu contohnya tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, ekonomi sama manusia atau teman. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Salah satu contohnya itu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Nah, yang keempat kerakyatan. Salah satu contohnya yaitu tidak memaksakan kehendak pada orang lain atau teman. Benar. Dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contohnya cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi. Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekian materi dari Miss. Sebelum kita pulang, Miss mau ngasih PR dulu ya. Nanti waktu pulang, cari di Google gambar Garuda Pancasila, tapi yang gak ada warnanya ya. Miss mau ngasih PR itu diwarnai, oke? Oke, bye-bye.